Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung aja ya, kita kupas sebuah keputusan bisnis yang, menarik banget ini. Mungkin agak membingungkan juga dari eranya Jack Welch di General Electric. Iya, betul. Sumber kita kali ini dari buku Fortune, The Greatest Business Decisions of All Time. Kita fokus ke bab yang judulnya aja udah bikin penasaran. Cathedral Jack. Cathedral Jack. Menarik ya judulnya. Bayangin deh situasinya. Ini awal 80-an, Jack Welch baru banget jadi CEO GE, paling muda lagi. Perusahaan lagi restrukturisasi gila-gilaan. Gila-gilaan banget itu. Sampai lebih dari 100.000 orang kena PHK. Makanya dia dapat julukan Neutron Jack kan? Iya, terkenal banget julukan itu. Agak serem ya. Nah, tapi anehnya nih, di saat yang sama, dia malah mutusin buat keluarin dana. Gede banget. Sekitar 50 juta dolar. 50 juta dolar. Waktu itu gede banget itu. Buat apa coba? Buat ngerombak total pusat pelatihan eksekutif GE di Crotonville. Gimana tuh? Kedengerannya aneh kan? Aneh banget kalau dilihat sekilas. Sangat, kontraintuitif lah. Lagi hemat-hematnya, kok malah foya-foya bangun fasilitas kan? Itu dia. Biasanya kan kalau lagi rampingin perusahaan, anggaran yang kayak gini duluan yang dipotong. Betul. Tapi sumber kita ini nunjukin kalau ini tuh bukan sekedar bangun gedung mewah. Buat Welch, Crotonville ini punya peran strategis banget, jauh lebih dalam dari itu. Dia ngelihatnya kayak semacam kendaraan gitu. Kendaraan? Kendaraan buat apa ya? Bukannya logikanya waktu itu ya efisiensi, potong biaya sebanyak mungkin, kenapa malah bangun yang mahal? Nah, justru di situ mungkin ya letak kejeniusannya atau kenekatannya mungkin. Di tengah perubahan yang radikal gitu, ketidakpastian tinggi, Welch butuh cara efektif. Cara buat apa? Buat nanemin budaya baru perusahaan, buat ngomongin visinya langsung ke calon-calon pemimpin masa depan GE. Tanpa filter birokrasi yang berlapis-lapis itu. Oh, jadi buat komunikasi langsung gitu ya? Iya, ini soal ngebentuk ulang jiwa GE dari dalam. Makanya dia sampai bilang, ROI-nya Crotonville ini tak terhingga. Wah, tak terhingga nggak dihitung balik modal uangnya gitu ya? Bukan soal balik modal finansial langsung, tapi investasi ke orang, ke kepemimpinan, ke arah perusahaan jangka panjang. Gitu liatnya. Oke, masuk akal sih kalau gitu. Jadi lebih ke investasi orang dan budaya ya, di tengah krisis malah. Tapi tetap aja, 50 juta dolar itu kan gede banget waktu itu. Pasti ada gejolak lah di internal. Iya, pasti ada. Julukan Cathedral Jack itu kayaknya nyindir gitu kan? Tentu saja. Sumber kita juga nyebut kok soal kritik internal itu. Julukan itu kan nunjukin skeptisisme ya. Mungkin dianggap, wah, pemborosan ini. Tapi ya, Welch jalan terus aja. Nekat juga ya. Terus transformasinya gimana? Beneran jadi katedral? Total banget transformasinya. Dari fasilitas yang katanya udah lelah, udah capek gitu. Mirip motel pinggir jalan katanya. Motel pinggir jalan? Iya, diubah jadi pusat pelatihan kelas dunia. Lengkap banget, ada pusat residensi baru, ruang kelas canggih, yang terkenal tuh namanya The Pit. The Pit, oke. Bahkan ada helipad pribadi. Wow, helipad. Gila juga ya. Tapi katanya bukan cuma fisik gedungnya aja yang diubah. Nah, itu dia. Perubahan paling pentingnya mungkin malah di sistem penerimaannya, cara masuknya gitu. Oh iya, gimana tuh? Kalau dulu relatif terbuka, siapa aja bisa ikut termasuk yang mungkin dianggap Welch cuma nyari hadiah terakhir sebelum pensiun gitu. Oke. Nah sekarang jadi super eksklusif. Cuma yang dianggap bintang potensial di GE aja yang dapat undangan khusus. Tujuannya apa dibikin eksklusif gitu? Biar ada buzz, biar ada rasa prestige, jadi orang di internal tuh ngomongin, wah gila si Anu kepilih ke Crotonville, kayak gitu. Jadi simbol status dan pengakuan. Oke, dapat tiket emas gitu ya berarti. Berarti isinya bukan sebarang orang. Terus di dalam mereka belajar apa aja? Fokusnya jelas banget ke pemimpinan. Kurikulumnya dibikin bertingkat. Ada MDC, Management Development Course, terus BMC, Business Management Course, Oke. sampai yang paling tinggi dan paling eksklusif, EDC, Executive Development Course. Makin tinggi makin susah masuknya ya? Pastinya. Dan yang paling gila, Welch sendiri terlibat aktif banget. Dia bukan tipe CEO yang cuma mampir, kasih pidato pembukaan, terus pulang. Enggak. Oh ya? Ngapain dia? Dia nganggap dirinya tuh pengajar. Dia ngabisin banyak waktu di The Pit itu.
Bukan cuma ngajar satu arah, tapi debat, diskusi intens sama para manajer. Wah, langsung sama CEO-nya ya? Iya, sumber kita ngitung dia ngajar itu sekitar 18.000 orang selama 20 tahun dia jadi CEO. Gila, Kak. 18.000 orang? Banyak banget. Ini jadi forum dua arah buat dia. Dia bisa dengar langsung masukan dari lapangan tanpa filter. Sekaligus dorong agenda perubahannya dia. Keterlibatan personal kayak gitu dari CEO, wah pasti dampaknya gede banget ya. Lalu apa hasil nyata dari investasi Cathedral Jack ini buat GE? Beneran strategis nggak sih? Sangat strategis. Terbukti banget Crotonville ini benar-benar jadi pusat energinya GE. Jadi mesin cetak pemimpin mereka. Oh iya, ada datanya. Ada. Disebutin kalau sekitar 90% dari 600 manajer puncak GE itu lulusan dari program internal ini, dari Crotonville. Wow, 90%. Hampir semuanya dari situ ya? Iya, mereka ini yang jadi agen perubahan, yang nyebarin visi Welch ke seluruh organisasi. Bahkan inisiatif efisiensi yang terkenal banget itu, pertemuan workout. Workout, iya. Nah, itu lahirnya dari diskusi-diskusi intens di Crotonville juga. Luar biasa ya. Jadi bukan cuma tempat belajar, tapi beneran jadi jantung transformasinya GE. Kalau warisannya di luar GE, gimana? Ada dampaknya ke perusahaan lain? Signifikan juga. Crotonville ini jadi kayak, benchmark ya. Jadi tolak ukur. Simbol komitmen perusahaan buat ngembangin pemimpin dari dalam. Banyak yang niru gitu. Banyak alumninya yang jadi CEO di perusahaan-perusahaan gede lain. Terus model universitas korporat yang dia populerin tuh jadi sesuatu yang dianggap vital dan seksi di dunia bisnis. Keren gitu, punya universitas internal. Oh, jadi tren ya? Iya, sampai-sampai katanya nih Steve Jobs aja terinspirasi buat bikin Apple University di akhir hayatnya. Wah, sampai Steve Jobs. Ini nunjukin banget gimana investasi jangka panjang ke aset paling penting perusahaan, yaitu manusia dan budayanya, itu bisa jadi fondasi sukses banget. Jadi kesimpulannya nih ya, keputusan Welch yang awalnya kayak aneh bin ajaib itu sebenarnya langkah strategis yang fundamental banget ya. Banget. Di tengah badai PHK, dia malah bangun katedral, bukan buat pamer, tapi buat memahat ulang budaya, nyebarin visi, dan yang paling penting, numbuhin pemimpin dari dalam. Pertaruhan besar ke manusia yang ternyata hasilnya luar biasa. Tepat sekali. Dan ini mungkin ya bawa kita ke satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan juga nih. Apa tuh? Di era sekarang nih, era kerja digital, kerja jarak jauh yang dominan banget, seberapa penting sih sebuah ruang fisik khusus kayak Crotonville itu buat benar-benar ngebentuk budaya perusahaan yang kuat? Buat numbuhin kepemimpinan yang solid? Iya ya. Bisa nggak sih energi interaksi tatap muka yang intens, dampak transformatif ala Crotonville itu direplikasi sepenuhnya secara virtual? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut.